Selamat datang di video ajalkampus.org. Saya Rizky Saiful. Ya, ada 3 orang yang harus banget nonton video ini. Pertama, kamu adalah seorang CEO sebuah startup yang baru pertama kali mengembangkan software. Jadi punya tim tapi nggak tahu cara kerja pembuatan software itu apa. Kedua, kalau kamu itu adalah project manager di sebuah perusahaan, project manager IT di sebuah perusahaan yang dapat perintah dari bosnya untuk mempelajari Scrum. Jadi, oh ini makhluk apa ini? Aku belum tahu dan startnya gimana. Dan ketiga, kalau kamu memang sudah seorang Scrum Master, jadi kamu penasaran, banyak diskusi nih tentang Scrum. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ada yang pro, ada yang kontra. Dan kamu mulai ragu Scrum yang kamu jalanin itu benar atau enggak. Nah, kalau kamu 3 orang yang aku sebut tadi, atau mungkin mendekati ketiga orang yang aku sebut tadi, kamu wajib banget nonton video ini karena akan dibahas secara detail Scrum Guide. Scrum Guide itu adalah panduan resmi Scrum yang ditulis oleh pembuat Scrum, Ken Schwaber dan Jeff Sutherland. So, stay tune. Ya, Scrum Guide. Scrum isinya sebenarnya hanya 3. Pertama adalah peran. Yang selanjutnya adalah artefak, yaitu semacam barang apa aja yang ada di Scrum. Dan terakhir, aktivitas-aktivitas apa aja yang ada di Scrum. Ya, pertama itu peran Scrum. Itu ada 3, Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Oh ya, kalau kamu bingung di sini Scrum Masternya ada spasi dan di sini nggak ada spasi, ini karena gambar-gambar ini diambil dari buku Essential Scrum, dan ini adalah updatean terbaru dari Scrum Guide yang dikeluarkan 2013. Aku pakai grafiknya karena grafiknya bagus banget dan buku yang aku rekomendasiin buat baca. Dan balik lagi ke peran di Scrum. Simpelnya gini, kita tahu kalau pengembangan software itu ya, dan pengembangan apapun itu sebenarnya sesederhana mengubah rancangan jadi barang nyata. Nah, kalau konteks sebelum pergerakan Agile dimulai, itu kita tahu ada Project Management Institute melahirkan cara kerja membuat software, dan ada peran namanya Project Manager. Kita bisa bilang scope atau lingkup atau tanggung jawab Project Manager itu ada di awal rancangan sampai nanti pas software itu benar-benar dirilis dan projectnya ditutup. Dia punya lingkup seluas ini. Nah, kalau di Scrum, peran lingkup yang dimiliki oleh perannya seperti apa itu? Pertama, tadi kita punya yang namanya Product Owner. Product Owner ini tanggung jawabnya ada di zona rancangan. Ada di zona rancangan dan dia berhenti di sana. Dia tidak bertanggung jawab sama sekali terkait ke pengembangan softwarenya. Nah, kalau kamu penasaran kenapa ini ada yang dimiliki oleh PO, Product Owner, tapi tidak dimiliki oleh PM, itu adalah bahwa PO, Product Owner, dia punya hak veto dan dia punya hak untuk menentukan rancangan software itu seperti apa. Yang kalau misalnya di project manager konvensional itu ditentukan oleh bosnya. Di sini dia boleh menentukan rancangan suka-suka dia. Dan yang bertanggung jawab kepada pengembangan itu adalah development team. Dia selain bertanggung jawab ke pengembangan, dia juga membantu PO menerjemahkan rancangannya. Development team di sini dia bertanggung jawab langsung ke organisasi. Jadi dia mengerjakan apa yang diarahkan oleh PO, tapi terkait misal softwarenya itu tidak bekerja atau bermasalah, DT langsung bertanggung jawab untuk itu. Jadi bisa dilihat ini adalah pembagian domain yang tadinya benar-benar dilingkupi oleh project manager. Lalu siapa yang mengatur proses kerja mereka berdua? Itu dasarnya adalah sebuah bingkai kerja Scrum. Dan siapa yang menegakkan bingkai kerja ini agar berjalan? Itu adalah si Scrum Master. Dan dia mulai dari bagaimana PO merancang software sampai dari bagaimana DT itu mengembangkan software, Scrum Master membantu mereka untuk memecahkan masalah mereka. Scrum Master tidak mesti pandai dari sisi teknis, tidak mesti mampu dari sisi teknis, tapi dia bisa
membuat dev team, membuat DT untuk bekerja lebih tangkas dan lebih efisien. Dan kalau kamu penasaran kenapa untuk Scrum Master itu garisnya putus-putus, itu karena Scrum Master tidak bertanggung jawab atas sebuah keluaran. Dia hanya bertanggung jawab pada proses, sementara si product owner, si development team, dia bertanggung jawab pada sebuah keluaran. Ya, itulah 3 peran di Scrum: product owner, Scrum Master, dan development team. Dan ini detail dari product owner menurut Scrum Guide. Pertama, dia bertanggung jawab penuh atas keberhasilan rancangan software, ya, seperti yang aku bilang sebelumnya. Dan karena dia bertanggung jawab atas rancangannya, dia juga bertanggung jawab atas komunikasi rancangan tersebut ke DT, pada transparansinya. Dan selanjutnya, seluruh pihak di organisasi, mulai dari tentunya si development team, Scrum Master, sampai yang di luar tim Scrum, CEO, manager, semua chief itu harus menerima keputusan akhir dari product owner. Dia jadi satu orang penentu keputusan terkait rancangan software. Dan dia juga satu-satunya yang boleh mengarahkan waktu kerja development team. Jadi kalau misalnya development team itu tidak fokus terhadap arahan si PO, Scrum Guide melarang itu karena sulit untuk mengembangkan software dalam waktu singkat, itu sulit, jadi harus fokus. Dan selanjutnya development team. Menurut Scrum Guide, dia terdiri dari para praktisi yang profesional. Maksudnya profesional ini apa? Karena dia berkewajiban untuk menghasilkan update-an, maksudnya software, potongan software yang bekerja, yang siap dilempar langsung ke pengguna. Itu dia wajib menghasilkannya setiap sprint, yang mana sprint ini maksimum 1 bulan. Nah, untuk bisa melakukan hal itu dibutuhkan orang yang profesional. Poinnya begini, bukan berarti di development team ini tidak boleh ada orang yang baru belajar, tapi keseluruhan development team yang memang terdiri dari banyak orang itu harus mampu untuk berkomitmen menyelesaikan rancangan di setiap awal sprint. Dan selanjutnya dia harus lengkap. Maksudnya di satu development team ini, di sekelompok orang ini, dia harus punya semua keahlian pengembangan software, yang keahliannya itu hulu ke hilir. Hulu ke hilir itu apa? Hulunya itu rancangan bisnis dari product owner. Jadi bisa sebuah arahan bisnis. Product owner tuh nggak mesti orang teknis, jadi dia bisa memberikan rancangan dengan bahasa bisnis. Dan hilir ini apa? Hilir ini software yang benar-benar bisa dipakai langsung oleh pengguna, udah dites, sudah dijamin kualitasnya. Jadi dari mulut si product owner sampai ke software yang sudah jadi, itu di tengah-tengahnya semua skill development team harus ada. Jadi ada analis, ada programmer, ada designer, ada apa, itu ada di sana. Dan mereka semua menyebut diri mereka developer. Sekarang meminta itu. Bukan programmer atau analis atau apa. Itu istilahnya cross function. Sekali lagi perlu digarisbawahi, cross function ini bukannya Scrum meminta setiap orang itu bisa semua keahlian, tapi di satu tim ada semua keahlian. Dan development team itu juga punya hak penuh buat mengatur cara mereka bekerja. Mereka diberikan otonomi untuk terkait ke how to build rancangan yang diminta oleh PO. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Dan terakhir, development team menurut Scrum Guide berjumlah 3 sampai 9 orang. Kenapa 3? Nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya 2 ya udah ngobrol aja gitu, nggak usah pakai Scrum. Selanjutnya, Scrum Master. Nah, dia seperti yang sudah saya sebut di awal, memastikan praktik Scrum ini dan nilai-nilai prinsipnya itu terlaksana dan memang ada di dalam tim. Dia juga membantu PO dan DT untuk memaksimalkan transparansi dari artefak. Artefak itu
bisa dokumen, bisa software, bisa apa, pokoknya barang-barang yang ada di Scrum. Nah itu transparansinya harus tingkat tinggi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan Scrum Master juga harus memfasilitasi acara Scrum jika diperlukan. Jadi jika PO atau DT meminta Scrum Master untuk memfasilitasi jalannya acara-acara di Scrum, ya dia bersedia. Tapi kenapa di sini ada dibilang jika diperlukan? Karena itu sebenarnya bukan kewajiban dari Scrum Master. Scrum Master itu memastikan kalau praktiknya jalan, bukan sebagai event organizer. Nah, karena dia bertanggung jawab juga terhadap jalannya bingkai kerja Scrum, jika ada interaksi-interaksi dari pihak luar yang mengganggu tim Scrum, dia bertanggung jawab untuk mengedukasi pihak-pihak luar tersebut. Itu Scrum Master secara umum. Kepada setiap peran Scrum Master, contohnya untuk PO, untuk Product Owner, dia harus bisa mengajarkan si PO ini merancang produk secara empirisme. Maksudnya apa? Merancang produk yang fleksibel, yang bisa diubah. Tapi diubahnya bukan hanya lewat insting atau mungkin atas dasar perintah CEO, tapi berdasarkan empirisme, berdasarkan data yang nyata, berdasarkan data respon dari pengguna di lapangan. Nah, mungkin beberapa PO baru pertama kali menggunakan bingkai kerja Scrum atau bingkai kerja Agile pada umumnya dan tidak mengerti cara memakai backlog. Backlog ini cara penulisan requirement ala Agile, dan Scrum Master harus bisa mengajarkan PO tentang itu. Selanjutnya untuk development team, Scrum Master harus bisa mengajarkan, benar-benar mengajarkan dan membimbing bingkai kerja Scrum. Jadi benar-benar jadi event organizer dari bingkai kerja Scrum untuk tim yang baru kenal. Dan kita dengar Scrum Guide meminta development team untuk bekerja mandiri, bekerja secara otonom. Nah, mungkin beberapa tim belum terbiasa dengan hal itu, dan Scrum Master harus bisa jadi inspirator untuk development team bekerja secara mandiri. Scrum dan bingkai kerja jalan pada umumnya meminta development team untuk bekerja secara iteratif di waktu yang singkat. Nah, itu membutuhkan teknik yang tingkat tinggi, dan oleh karena itu Scrum Master harus bisa mendorong development team untuk terus memperbaiki skill mereka di sisi teknis. Dan karena tuntutan teknis yang cukup berat, jika ada gangguan ke development team yang itu di luar kendalinya mereka, Scrum Master harus jadi orang pertama yang melindungi development team dari gangguan-gangguan tersebut. Nah, untuk organisasi secara umum, Scrum Master itu bekerja dengan Scrum Master lain di organisasi tersebut, bekerja untuk membimbing organisasi dalam penerapan Scrum. Karena mungkin dia akan berimbas ke divisi-divisi lain, bukan hanya pengembangan software. Dan selanjutnya, kalau ada yang tidak mengerti, kalau ada yang bertanya tentang Scrum, Scrum Master harus bisa menjelaskan. Dan jika ada sesuatu yang bisa diubah di organisasi yang itu mendukung tim Scrum, Scrum Master harus berani mengambil inisiatif untuk memulai perubahan tersebut. Dan terkait rangkap peran, Scrum Guide tidak melarang adanya itu kecuali rangkap peran antara PO dan Scrum Master. Jadi dilarang Product Owner dan Scrum Master ini ada di satu orang yang sama. Sisanya boleh. Nah, tadi itu peran, sekarang kita masuk ke artefak. Artefak ini ada Product Backlog, ada Sprint Backlog, dan ada Increment. Product Backlog adalah antrian pekerjaan. Antrian pekerjaan yang dilakukan oleh development team. Bisa membuat fitur, bisa misalnya membetulkan kerusakan, membetulkan bug, atau bisa hanya menulis ulang kode, merapikan kode, refactor. Dan ya, ini sifatnya antrian. Nah, setiap dari pekerjaan ini oleh Scrum Guide disebut product backlog item. Di setiap product backlog item ini itu minimal ada informasi deskripsi maksudnya pekerjaannya itu apa, dan urutan, yaitu terlihat dari stack ini dengan ibu ini dia udah terurut,
Dan ada nilai estimasi kesulitan pengerjaan, dan ada juga estimasi nilai bisnis, berapa tinggi ini nilai bisnisnya masing-masing. Dan untuk produk backlog ini Scrum Guide memberikan panduan. Pertama, si estimasi tingkat kesulitan ini itu hanya bisa ditentukan oleh development team yang mengerjakan. Sementara sisanya itu dikuasai oleh PO. Maksudnya PO punya hak penuh untuk menentukan semua yang di sini kecuali bagian ini, estimasi tingkat kesulitan. Dan meski begitu, development team bisa membantu PO untuk menuliskan deskripsi ini. Jadi PO itu bisa memberi arahan dengan hanya lewat oral, lewat mulut. Kalau PO-nya mau lebih detail bisa, tapi lewat mulut juga cukup sebenarnya. Dan jika itu terjadi, development team harus mengambil inisiatif untuk membantu PO menuliskan produk backlog. Dan yang terpenting, yang ini adalah kunci dari Agile, itu adalah si produk backlog ini dia fleksibel. Dia bisa berubah di tengah berdasarkan respon pengguna, berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari penggunaan software. Artefak selanjutnya itu adalah sprint backlog. Sebelum kita membahas sprint backlog, kita buka dulu terkait sprint. Apa itu sprint? Nah, sprint itu adalah fase-fase pengembangan yang singkat, yang dimana di dalamnya itu harus ada pengerjaan secara penuh. Nah, sprint backlog itu adalah pekerjaan di setiap sprint ini, di setiap satu sprint. Dimana kalau menurut Scrum Guide dia terdiri dari product backlog item, ini yang biru-biru ini yang diambil dari product backlog, ini satu, dan cara mengerjakannya, cara membuat produk backlog ini jadi nyata, jadi software. Itu Scrum Guide tidak bicara tentang format, tapi biasanya di lapangan itu dipecah menjadi task-task. Jadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa dilakukan developer, yang kalau itu dikerjakan semua, maka ini selesai, maka ini bisa dipakai oleh pengguna. Sprint backlog ini secara keseluruhan dia dikuasai oleh development team. Kecuali tentu misal di sini itu ada detail hal-hal kecil yang lupa didetailkan oleh product owner, dia bisa berubah di tengah sprint. Jadi itu memang wilayah. Ya, kita harus tahu produk backlog item ini bagian dari produk backlog, sementara produk backlog itu kuasanya si product owner. Jadi bisa saja berubah di tengah. Nah, itu artinya sprint backlog ini fleksibel. Dan ingat sebelumnya, dari setiap produk backlog item ini itu ada informasi tingkat kesulitan yang ditentukan oleh development team. Nah, menurut Scrum Guide, dengan estimasi tingkat kesulitan tersebut, development team jadi bisa melihat performa mereka dari sprint ke sprint. Karena di sini ada tingkat kesulitannya. Jadi setiap sprint kita bisa tahu kita bisa mengerjakan berapa PBI dengan tingkat kesulitan yang berapa. Dan artefak ketiga itu adalah increment. Increment ini bukan dokumen, bukan apa-apa, dia adalah software. Dia adalah kadang user manual. Ya, dia apapun itu yang bisa dipakai oleh user. Nah, kenapa namanya increment? Itu bisa dilihat dari gambar ini. Anggaplah ini kubus ini sebuah software. Increment itu sebuah potongan kecil dari kubus besar tersebut. Jadi itu tadi updatean yang bisa langsung di deploy, bisa langsung dikirim dan langsung dipakai oleh user. Terkait apakah increment ini itu benar-benar dirilis ke user, itu di luar konteks dari pengembangan software, itu di luar konteks development team. Dan jika kita kembali ke diagram ini, kita bisa lihat bahwa increment itu membuat software jadi makin lama, makin besar, makin matang. Dan yang menariknya, kenapa ini agile, si increment ini dibuat berdasarkan respon terbaru dari pengguna. Jadi increment di sprint kedua ini bisa jadi dipengaruhi oleh
feedback di sini, dan increment di sprint 3 ini bisa jadi dipengaruhi oleh feedback di sini. Jadi kita membuat software yang benar-benar sesuai maunya pengguna. Itu indahnya dari Agile. Kita kembali ke Scrum Guide, kita masuk sekarang ke acara-acara di dalam Scrum. Nah, ini gambaran singkat, gambaran besar dari apa yang terjadi di satu sprint. Ada awal, ada akhir, balik lagi ke awal, dan muter lagi seperti ini. Kita mulai dengan sprint planning. Di sini simpelnya kita membuat sprint backlog yang tadi saya ceritakan dan sprint goal. Pesertanya itu adalah semua tim Scrum, Product Owner, Development Team, dan Scrum Master. Lalu bisa juga tenaga ahli dari luar, entah tenaga ahli dari sisi teknis atau mungkin dari sisi bidang software itu. Dan alurnya dibuka oleh Product Owner, dia menjabarkan tujuan yang dia mau di awal. Dan setelah itu development team juga bisa menjabarkan apa yang ingin mereka kerjakan. Jadi kedua belah pihak itu memberikan statement terkait rencana mereka ke depan. Dan setelah mereka berdua itu curhat, mereka lalu berembuk untuk menentukan apa sih narasi besar mereka di satu sprint ke depan, apa sih tujuan mereka. Nah, itulah sprint goal. Dan terkait tujuan itu baru diturunkan ke pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa kita selesaikan untuk memenuhi tujuan tersebut. Jadi didetailkan ke PBI terkait di product backlog. Nah, setelah mereka itu berembuk, tahu fokus mereka itu apa, dan tahu pekerjaan-pekerjaan apa di bawahnya, lalu fokus berubah ke development team. Development team mengambil jumlah pekerjaan yang menurut mereka visible untuk dikerjakan satu sprint, yang itu bisa 2 minggu atau mungkin 1 bulan, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mendikte development team untuk mengambil jumlah kerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan. Ini penting sekali karena di lapangan banyak sekali terjadi penyalahgunaan Scrum untuk memecut programmer bekerja lebih menderita. Ya, setelah PBI itu diambil dari product backlog dimasukkan ke sprint backlog, development team lalu mendetailkan rencana pengerjaannya. Dan ya, boleh detail kalau misalnya ada cukup waktu, tapi kalau misalnya waktunya ada singkat, cukup gambaran besarnya saja. Cukup pengerjaan beberapa hari ke depan. Itu kenapa? Karena detail how to-nya bisa terus mereka ubah sepanjang pengerjaan nanti. Ya, itu pesertanya, lalu alurnya seperti ini. Detail lain dari sprint planning di Scrum Guide itu bilang masukan dari sprint planning. Jadi sebelum ini dimulai, itu kalau bisa ada tentu product backlog. Dan ada increment terbaru. Jadi increment dari sprint sebelumnya itu ada dan bisa diakses, bisa dicoba. Dan rekam performa pengembangan. Jadi kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang menunjukkan performa mereka di sprint-sprint sebelumnya, kalau itu ada, jadi masukkan sprint planning. Sementara keluarannya tentu tadi sprint goal, si judul besarnya, tujuan software itu apa ke depannya, dan sprint backlog, yaitu PBI yang terkait ke sprint goal dan komit untuk dikerjakan satu sprint, dan plan ke pengerjaan PBI tersebut. Nah, dari sisi waktu, Scrum Guide bilang sprint planning ini punya time box, punya batas waktu maksimum. Selesai nggak selesai, lewat dari waktunya harus dipotong. Dan waktunya itu adalah maksimum 8 jam untuk sprint yang selama 1 bulan. Nah, karena kita bicara tentang sprint backlog dan kita bicara tentang pendetailan pengerjaan dari product backlog item, yaitu arahan si product owner, kita perlu juga bicara tentang definition of done. Definition of done ini apa? Itu adalah checklist.
checklist yang kalau kata Scrum Guide dia itu prasyarat yang harus dilalui setiap PBI, tapi tidak tertulis di deskripsi PBI. Jadi kayak sebuah standar yang kena ke semua PBI, kena ke semua pengerjaan dari development team. Nah, ini menurut Scrum Guide versi minimnya itu adalah standar dari perusahaan atau organisasi mungkin punya standar, oh kita harus kualitas kita tuh segini gitu. Mungkin untuk CMMI atau untuk apa, untuk sertifikasi apa, atau mungkin ya untuk memastikan produknya bagus. Tapi di definition of done itu adalah standar minimum, standar kecil. Kenapa? Karena Scrum menginginkan development team yang terus memperbaiki dirinya. Jadi maksudnya begini, definition of done ini dimiliki oleh development team. Dia boleh menambahkan dia boleh menambahkan standar-standar yang belum ada di standar perusahaan. Dia boleh meningkatkan kualitas software dia, dan itu malah dianjurkan. Definition of done ini penting sekali. Kenapa? Karena di lapangan banyak penggunaan Scrum yang ujung-ujungnya membuat software yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena dituntut dalam waktu singkat untuk membuat software yang bisa digunakan dan kualitas jadi dikorbankan. Dan artinya ada technical debt, ada hutang kerjaan yang itu menumpuk dari sprint ke sprint, menumpuk hingga akhirnya kodenya jelek banget, kodenya jadi nggak bisa dibaca lagi, atau desainnya itu udah terlalu jelek untuk ditulis ulang. Nah, itu dijaga oleh yang namanya definition of done. Beres sprint planning, beres ada sprint goal dan ada sprint backlog, kita langsung masuk ke development. Development ini pengerjaan yang simpelnya mengubah si sprint backlog menjadi increment, jadi software yang bisa dipakai, jadi potongan software yang bisa dipakai. Dan dia bisa di tengah-tengah ini bisa terjadi sebuah acara yang namanya product backlog refinement. Terjadi acara ini di tengah-tengah pengembangan. Nah, dia ad hoc terjadinya, kita tidak bisa duga, tentatif. Maksimum itu waktu product backlog refinement adalah 10% dari total waktu development. Ini apa? Product backlog refinement ini adalah seperti yang di awal sprint planning tadi. Jadi product owner dan development team sama-sama berembuk untuk mempercantik, memperdetail, memperjelas product backlog. Jadi product backlog itu memang sebuah guide, sebuah arahan rancangan software ke depan yang terus diperbarui. Nah, itu bisa diperbarui di tengah-tengah pengembangan. Dan nanti sepanjang pengembangan, Scrum Guide juga bilang kalau sprint goal itu tidak boleh berubah. Jadi si masalah besar dari sebuah sprint, dari sebuah tujuan bersama dari sebuah sprint itu harus tetap. Dan tapi plan pengerjaan itu yang di sini itu boleh berubah dan nggak usah nunggu restu dari product owner. Development team bisa merubah cara mereka mencapai tujuan. Ya karena ini milik mereka gitu. Sprint backlog ini milik mereka yang mengerjakan. Nah, terkait detail deskripsi PBI, detail deskripsi rancangan software yang masuk ke sprint backlog itu masih bisa berubah di tengah. Contoh nyatanya ya mungkin hal-hal detail seperti ini jenis filenya seperti apa nih yang bisa kita terima, atau hal-hal seperti itu. Mungkin kalau hal seperti itu luput buat didetailkan di awal, dia bisa didetailkan di tengah-tengah. Dan PBI di SB ini, di sprint backlog ini, yang 3 ini bahkan boleh berubah. Maksudnya kayak ditambah PBI baru, di tengah-tengah masuk PBI baru, itu masih memungkinkan. Ini jarang terjadi. Biasanya terjadi karena product owner itu tiba-tiba melihat
kompetitor membuat sesuatu dan kayak wah kita harus segera mengejar kompetitor, dan ada kerjaan yang tiba-tiba muncul darurat harus dikerjakan. Nah itu masih bisa masuk di tengah-tengah. Dan atau bisa juga udah ada di sprint backlog tapi dia malah keluar. Nah ini juga kasus khusus. Jadi yang development team pikir di awal itu bisa dikerjakan, ternyata ada hal baru yang diketahui jadi nggak bisa dikerjakan. Jadi ya mau gimana lagi. Nah development itu juga dikawal oleh yang namanya daily scrum. Jadi ini development satu sprint, setiap hari itu ada yang namanya daily scrum. Daily scrum ini apa? Dia pesertanya itu hanya development team. Ingat, hanya development team. Dilarang orang lain selain development team ada di sana. Dan penyelenggaranya ya karena hanya development team, ya development team sendiri. Dia yang mengatur di daily scrum ini mulainya kapan dan tempatnya di mana. Dan alurnya itu adalah masing-masing dari anggota development team secara bergantian masing-masing itu, dan tanpa diinterupsi, jadi harus lanjut dan harus tidak terganggu. Itu mereka bercerita tentang aktivitas kemarin. Oh saya kemarin melakukan ini, dan kendalanya itu apa kemarin. Kalau ada kendalanya apa? Bisa dari kendala kita atau kendala yang kita lihat di luar kita. Dan rencananya hari ini dia mau melakukan apa. Yang mana tiga-tiganya ini adalah konteksnya untuk membantu tim mencapai sprint goal. Nah ini penting buat menyebarkan informasi kondisi dari pengembangan itu seperti apa. Nah setelah daily meeting itu ditutup, baru boleh ada rapat. Jadi pas daily scrum itu berlanjut, itu dilarang ada interupsi sama sekali. Itu panduan dari Scrum Baik. Masukan dan keluarannya nggak ada, dan waktunya maksimum 15 menit, berapapun jumlah anggota development timnya. Lalu ada sprint review. Setelah dikerjakan itu sprint backlog menjadi increment, ada yang namanya sprint review. Itu tujuannya untuk meninjau increment. Pesertanya itu product owner dan development team, dan bisa juga product owner ini mengundang stakeholder terkait. Bisa jadi dia mengundang CEO, bisa jadi dia mengundang penggunanya langsung. Jadi ada sampel pengguna diambil, diajak ikut ke acara sprint review ini. Dan alurnya PO sebagai yang punya acara, dia membuka dengan menjelaskan atau menyatakan, oh oke, secara resmi PBI ini, PBI itu, PBI yang ini itu sudah selesai, kalau yang ini belum selesai. Lalu setelah PO menyatakan hal tersebut, DT menjelaskan apa-apa yang berjalan baik sepanjang sprint, dan kalau misalnya ada masalah, apa-apa saja masalahnya, dan pemecahan masalahnya itu apa. Dan setelah keduanya bercerita, DT lalu mendemonstrasikan increment yang mereka kerjakan. Oke, ini udah saya kerjakan. Lalu setelah increment didemonstrasikan dan ya semua orang happy, ini oke, secara resmi selesai. Ada acara PO untuk mengulas keadaan pasar. Jadi dari sisi bisnis di sprint review ini PO bercerita ke development team. Oh, analitik penggunaan software kita itu seperti ini. Oh, kompetitor kita arahnya begini. Dan lalu product backlog refinement itu dilakukan. Jadi PO dan DT itu bersama-sama menulis ulang product backlog. Jadi oh mungkin bagusnya kita ke depan arahnya ke sini. Oh, fitur ini harus dilakukan sebelum ini selesai. Oh, dan itu bisa dibahas terkait ke timeline mereka, ke budget mereka, ke kemampuan mereka untuk membuat potensi kapabilitas dan ya kondisi pasar itu sendiri. Ya itulah sprint review, dimana
detailnya lagi, penyelenggaranya itu si PO yang mengundang. Tujuannya tadi untuk meninjau increment, serah terima increment dari development team ke product owner, dan memperbarui product backlog. Kalau misalnya dibutuhkan bisa memperbarui product backlog. Dan waktunya sendiri dia maksimum 4 jam untuk sprint yang panjangnya 1 bulan. Sementara acara terakhir adalah sprint retrospektif. Nah, kalau di sini kita menginspect dan mengadap si increment, di sprint retrospektif kita meninjau dan mengadaptasi proses kerja mereka, proses kerja development team. Di sini pesertanya hanya development team dan Scrum Master. Alurnya sendiri adalah ditinjau. Sprint ini 1 bulan atau 2 minggu ke belakang ini seperti apa kita bekerja, ada masalah apa, dan apa yang berjalan dengan baik, dan kita menggunakan perangkat kerja apa saja, kita menggunakan proses kerja apa saja. Dan selanjutnya kita meninjau eksperimen perbaikan 1 sprint ke belakang. Eksperimen perbaikan ini apa? Itu adalah sebuah proses atau sebuah praktik baru yang memang sengaja kita coba, kita eksperimenkan di 1 sprint. Dan di setiap sprint kita melakukan itu terus. Dan setelah kita meninjau eksperimen perbaikan di sprint sebelumnya, kita menentukan lagi eksperimen apa yang ingin kita kerjakan di 1 sprint ke depan. Kita memilih eksperimen perbaikan 1 sprint ke depan. Bisa jadi eksperimen perbaikan 1 sprint sebelumnya itu dilanjutkan lagi 1 sprint ke depan. Bisa jadi. Dan kita juga boleh di sini Scrum Guide bilang kita boleh memperbaiki cara kerja kita itu dengan memperbarui itu yang disebut sebelumnya definition of done. Oh, sprint ke depan kita menambah jenis tes ke software yang kita buat. Diperbaruilah definition of done di sana. Dan Scrum Master juga dianjurkan oleh Scrum Guide untuk membuka wawasan development team terkait proses kerja yang baru, proses-proses kerja atau praktik-praktik tips yang lebih baik. Yang mana Scrum Master tidak wajib untuk menguasai skill teknis, tapi dia wajib untuk membuka wawasan. Seenggaknya dia bisa mengundang pakar-pakar teknis ke sprint retrospektif, atau mungkin memberi referensi ke buku ini, buku itu. Dan ya tentunya dia juga wajib punya banyak ilmu terkait teknik manajerial yang non teknis. Keluarannya dari sprint retrospektif itu ada rencana implementasi perbaikan. Ini bahasa di Scrum Guide. Kalau aku sendiri biasa menyebutnya eksperimen perbaikan. Dan waktunya sendiri itu maksimal 3 jam di sprint yang 1 bulan. Nah, ini ada catatan, yaitu Scrum Guide bilang adanya retrospektif bukan berarti melarang perbaikan dilakukan di tengah sprint pada saat sprint berlangsung. Itu Scrum tidak melarang itu, tapi Scrum mewajibkan ada sprint retrospektif. Jadi seenggak-enggaknya setiap sprint mereka melakukan ini, proses diperbaiki, seenggak-enggaknya seminim-minimnya di setiap sprint. Ya, itu tadi deskripsi Scrum berdasarkan Scrum Guide. Jadi kalau kamu nggak suka sama Scrum yang kamu rasakan sekarang, dan itu ternyata Scrumnya berbeda dengan yang diceritakan oleh Scrum Guide, maka jangan salahkan Scrumnya. Dan kedua, mengenai detail implementasi Scrum di lapangan, pertanyaan-pertanyaannya, contoh-contoh product backlog item, masalah-masalah, kamu bisa mempelajari itu langsung lewat training saya yang saya jual di agilecampus.org, training Scrum Guide Competence. Di training tersebut akan diadakan simulasi langsung dan akan banyak diskusi masalah-masalah di lapangan, dan juga di akhir training akan ada kuis, akan ada ujian
yang jika nilai kamu itu lebih dari 90, aku bisa jamin bahwa kamu mengerti Scrum. Mengerti Scrum berdasarkan Scrum Guide. Terima kasih atas perhatiannya. Aku berharap lewat video ini, juga lewat trainingku nanti, lewat ujian dan kuis di training tersebut, aku bisa membantu software development Indonesia jadi lebih baik. Aku bisa membantu perancangannya jadi lebih responsif, jadi lebih mendengar maunya pengguna software. Aku jadi bisa membantu developer-developer di Indonesia bekerja dengan lebih nyaman, dengan lebih otonom. Maju terus software development di Indonesia.